Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Salma tidak pernah menyangka bahwa kesederhanaannya akan menjadi alasan untuk dihina, bukan oleh orang asing, melainkan oleh keluarga besar suaminya sendiri, yang memilih hidup yang tenang, menjadi istri yang mendampingi suami dengan penuh kesetiaan, mengurus rumah tangga tanpa mengeluh, dan menjalani hari-hari dengan pakaian rumahan yang sederhana, seperti daster lusuh yang mereka ejek dengan terang-terangan. Ia tidak merasa malu, karena di balik semua itu, ia menyimpan rahasia besar yang tidak pernah ia buka kepada siapapun, bahwa dirinya adalah pemilik dari jaringan perusahaan besar tempat seluruh keluarga suaminya bekerja. Semua ia lakukan karena cinta. Salma ingin menjadi wanita biasa di hadapan suaminya, tidak ingin membuat suaminya merasa rendah diri atau tertekan oleh status dan kekayaannya. Ia diam, bahkan saat suaminya hanya bekerja sebagai asisten manajer, dan keluarga suaminya berkuasa dengan jabatan-jabatan mentereng di anak perusahaan miliknya sendiri. Ia tidak pernah mengungkit jasa-jasanya, yang telah mengatur semua itu di balik layar. Namun malam itu menjadi titik balik. Sebuah makan malam keluarga yang seharusnya hangat berubah menjadi ajang penghinaan. Salma dipermalukan di depan semua orang. Mereka mencibir, menertawakan kesederhanaannya, merendahkan karena ia tak memiliki jabatan atau penghasilan, dan menyebut dirinya sebagai beban keluarga. Bahkan suaminya sendiri hanya diam, membiarkan ejekan-ejekan itu menghujani istrinya tanpa sedikit pun membela. Hati Salma hancur, kecewa, marah, dan terluka. Ya sudah, cukup bersabar. Saat itulah ia memutuskan, jika kejujuran dan ketulusan tak lagi dihargai, maka inilah waktunya membuka kebenaran. Dan saat kebenaran itu terungkap, keluarga besar suaminya pun terjerembab dalam rasa malu yang mendalam. Penyesalan datang terlambat, dan Salma sudah tak ingin memaafkan. Kini, cerita balas dendam elegan dimulai. Cerita tentang harga diri, kekuatan seorang wanita, dan pembuktian bahwa jangan pernah meremehkan siapapun hanya karena penampilan luarnya. Suasana ruang makan keluarga besar suaminya malam itu begitu meriah. Tawa bersahut-sahutan, denting gelas beradu, aroma makanan mewah menguar di udara. Semua tampak sempurna dari luar, namun tidak bagi Salma. Ia duduk di sudut meja panjang itu, mengenakan daster polos berwarna krem yang sudah sedikit pudar warnanya. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya polos tanpa riasan. Tak ada perhiasan mencolok, tak ada barang mewah yang menempel di tubuhnya. Ia hanya datang sebagai istri biasa. "Salma," suara Tante Nurul memecah keheningan sejenak. "Kamu nggak kerja juga ya sampai sekarang? Di rumah saja?" Salma tersenyum sopan. "Iya, Tante. Saya memang memilih untuk mengurus rumah." "Oh, jadi kamu senang pakai daster saja tiap hari ya?" sahut bibi yang lain, Bu Mira, sembari terkekeh. "Pantas saja, daster kamu tuh kayak serbet meja ya?" Tawa pecah. Bahkan Pak Anton, paman suaminya yang menjabat direktur cabang, ikut tertawa terbahak. Salma hanya menunduk. Hatinya mulai teriris. "Harusnya kamu tuh tahu diri, Salma." Suara mertua perempuannya, Bu Yuni, ikut menyerang. "Lihat kami semua, kerja keras, punya jabatan. Kamu nikmatin hasil suami aja. Kamu pikir itu cukup?" Salma memandang suaminya, Bayu, berharap suaminya akan berkata sesuatu. Membelanya mungkin. Namun yang ia lihat justru senyum tipis yang mengangguk, seolah membenarkan semua ucapan keluarganya. Tak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut suaminya untuk menghentikan hinaan-hinaan itu. Matanya mulai memanas, tapi ia tahan. Salma masih bisa bersabar, meski di dalam hatinya badai sudah mulai bergejolak. "Padahal kalau kamu mau kerja juga, bisa kali ya bantu-bantu. Jangan cuma jadi beban," ujar Pak Anton lagi. "Bayangkan, seluruh keluarga ini kerja di jaringan perusahaan besar itu. Kamu nganggur." Salma mengangkat kepalanya pelan, menatap wajah-wajah yang begitu yakin mereka lebih tinggi darinya. Mereka yang selama ini bisa duduk di jabatan-jabatan besar itu, justru berkat tangan dinginnya. Salma yang menyuruh HRD untuk mengatur posisi mereka agar tidak mencurigakan. Salma yang membuat keputusan di balik semua kebijakan rekrutmen dan promosi. Namun ia tidak mengatakan satu patah kata pun. "Diam ya, nggak bisa jawab," sahut Bu Yuni lagi dengan nada mengejek. "Kebanyakan orang kayak kamu itu cuma numpang hidup.
Nggak tahu malu. Salma berdiri perlahan. Tangannya mengepal. Tatapannya tak lagi tertunduk. Kini matanya menatap lurus ke depan. Tidak ada air mata. Tidak ada senyum sopan. Hanya ketegasan dan luka yang tergores dalam. Cukup, katanya pelan, tapi tajam. Aku tidak kesini untuk dihina. Dan aku tidak akan membiarkan diri aku dipermalukan lagi, hanya karena kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya. Semua terdiam. Suara garpu berhenti. Tatapan mereka bingung, lalu berubah jadi sinis. Memangnya kamu siapa? Ejek Bu Mira dengan tawa pendek. Salma menghela napas dalam-dalam. Di sanubarinya, keputusan sudah dibuat. Ini bukan tentang harga diri lagi. Ini tentang kebenaran yang harus ditegakkan. Dalam hati, ia tahu, malam ini bukan lagi malam makan malam keluarga. Ini adalah awal dari penghakiman dan juga pembalasan yang akan mengubah segalanya. Setelah pernyataan Salma yang tegas malam itu, suasana mendadak hening. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi ejekan. Semua tatapan tertuju padanya, bingung antara geli dan terkejut. Bayu sendiri tampak risau, tapi tetap tidak berkata apa-apa. Ia hanya memalingkan wajahnya, seolah tidak ingin terlibat. Salma memandang satu persatu wajah yang sejak tadi menertawakannya. Wajah-wajah yang dulu ia bantu naik ke atas, yang kini menjatuhkannya tanpa ragu. Aku sudah cukup sabar, ucapnya tenang. Selama ini aku diam, bukan karena aku bodoh. Aku diam karena aku ingin dihargai sebagai manusia, bukan karena jabatan atau harta. Tapi ternyata kalian hanya bisa menghargai orang kalau mereka punya posisi. Salma, sahut Pak Anton dengan cengiran sinis. Ngomongnya berat amat. Memangnya kamu punya posisi apa? Salma hanya menatapnya. Lebih tinggi dari jabatan kalian semua. Tante Nurul mendengus. Apa maksud kamu? Asisten rumah tangga kepala komplek. Tawa lagi. Tapi kali ini tidak sekencang sebelumnya. Ada getar ragu dalam nada suara mereka. Salma berbicara terlalu yakin. Apa kamu tahu, Pak Anton? Salma menoleh pada sang paman yang menjabat sebagai direktur cabang. Kamu bisa duduk di posisi itu karena ada yang merekomendasikanmu langsung ke pusat. Siapa menurutmu yang bisa menandatangani keputusan itu dalam 5 menit? Pak Anton mendadak diam. Salma beralih ke Tante Nurul. Dan kamu, Bu Mira, kamu kerja sebagai supervisor di divisi SDM, bukan? Siapa yang memerintahkan bagian HR untuk memproses aplikasimu secara prioritas tanpa seleksi panjang? Kini wajah Bu Mira memucat. Semua posisi yang kalian banggakan, yang kalian anggap bukti kehebatan kalian, itu karena aku. Kalian ada di sana karena aku yang menaruh kalian di sana. Bayu menatap istrinya tak percaya. Salma, maksud kamu? Salma menoleh padanya dengan mata yang tak lagi berkaca-kaca, tapi tegas. Ya, Bayu. Perusahaan tempat kamu dan keluargamu bekerja adalah milikku. Semua cabangnya, semua jaringannya, semua anak perusahaannya. Aku pemiliknya. Dan selama ini, aku diam. Aku pura-pura tak punya apa-apa, demi membuatmu nyaman, demi tidak membuatmu merasa lebih rendah dari istrimu. Tidak ada satu pun suara di meja makan itu. Hanya detik jam dinding yang berdetak lambat, menambah tekanan dalam ruang yang kini terasa sesak. Salma melanjutkan, tapi ternyata, bahkan dengan semua pengorbanan itu, kamu dan keluargamu hanya bisa melihat dari sisi luar. Kalian lihat dasterku, tapi tidak hatiku. Kalian lihat aku diam, dan kalian kira aku lemah. Bu Yuni, sang mertua, akhirnya membuka suara. Omong kosong, kamu cuma cari muka. Salma tersenyum dingin. Kita lihat saja siapa yang tertawa terakhir. Lalu Salma mengambil tas kecilnya dan beranjak dari meja. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu membanting pintu. Ia hanya meninggalkan mereka dalam ketakutan dan kebingungan yang mencekam. Hari pembalasan belum tiba. Tapi badai itu sudah mulai mengumpulkan awan. Esok harinya, suasana rumah masih terasa tegang. Bayu mencoba bersikap seolah tidak ada yang terjadi semalam. Ia bangun seperti biasa, bersiap ke kantor tanpa menyinggung sepatah kata pun tentang pengakuan Salma. Ia mengira mungkin itu hanya emosi sesaat. Namun Salma tidak muncul di meja makan, tidak menyajikan sarapan, tidak menyapa. Seisi rumah terasa dingin, bukan karena cuaca, melainkan karena keheningan yang penuh makna. Di sisi lain, Salma menghabiskan pagi itu di ruang kerjanya.
Ruangan rahasia yang bahkan Bayu tidak tahu keberadaannya terletak di lantai atas rumah yang sengaja dikunci. Di sanalah Salma menyimpan seluruh dokumen penting, akses ke anak-anak perusahaan, dan seluruh laporan mingguan dari para direktur cabang. Semua jalur komunikasi dari pusat ke cabang selalu melewati dia terlebih dahulu. Salma memandangi layar laptop yang menampilkan laporan keuangan bulan ini. Ia melihat nama Bayu, Pak Anton, Bu Mira, dan semua kerabat suaminya yang menempati posisi nyaman di berbagai anak perusahaan miliknya. Wajah Salma mengeras. "Aku yang tempatkan mereka di sana," gumamnya lirih. "Tapi mereka mengira aku tidak layak duduk di meja makan mereka hanya karena aku pakai daster lusuh." Ia menghela napas dalam-dalam, lalu menekan tombol speaker dan menghubungi sekretarisnya. "Santi, siapkan rapat darurat dengan jajaran direksi cabang sore ini. Offline. Aku akan hadir langsung." "Iya, Bu Salma," jawab Santi sigap. Salma menutup laptop, berdiri dan melangkah ke lemari. Daster lusuhnya ia lepas. Kini ia mengenakan setelan kerja yang anggun, berkelas, dan mencerminkan kekuatan seorang wanita yang sudah terlalu lama direndahkan. Ia mematut dirinya di cermin, bukan sebagai istri Bayu, melainkan sebagai pemilik kerajaan bisnis yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaan. Sore harinya, Bayu duduk di ruang kerjanya di kantor cabang. Ia sedang bercanda dengan beberapa rekan kerjanya ketika tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa seluruh jajaran harus segera menuju ruang rapat utama. Rapat darurat dari pemilik perusahaan. Bayu dan kerabat-kerabatnya, yang semuanya merasa memiliki kekuasaan, melangkah ke ruang rapat dengan penuh percaya diri. Tapi sesampainya di sana, langkah mereka terhenti seketika. Di kursi utama, tempat biasanya ditempati direktur utama atau pemilik perusahaan saat inspeksi mendadak, duduklah seorang wanita dengan tatapan tajam. Setelan jas krem elegan membungkus tubuhnya sempurna. Rambutnya ditata rapi, dan riasannya sederhana, namun memancarkan wibawa. Itu Salma. Mata semua orang terbelalak. Bayu menatap istrinya dengan nadi berdegup kencang. Pak Anton dan yang lainnya hanya bisa berdiri membeku. Salma berdiri perlahan, menatap satu persatu wajah-wajah yang familiar itu. Ia tersenyum kecil. "Selamat sore," ucapnya, suaranya datar. "Saya Salma, pemilik resmi dari seluruh jaringan perusahaan ini. Dan saya rasa, sudah saatnya kita mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap integritas, loyalitas, dan moralitas para petinggi yang duduk di posisi penting." Tak ada yang bersuara. Bahkan napas pun terdengar jelas di ruangan itu. Hari perhitungan telah tiba. Dan Salma, sang ratu yang selama ini tersembunyi, akhirnya mengambil tahta yang memang miliknya. Sunyi. Tak ada yang berani berbicara setelah pengakuan Salma memenuhi ruang rapat utama. Bayu menelan ludah, masih belum bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang selama ini ia anggap biasa saja, bahkan tak pantas dibela di depan keluarganya, kini duduk di kursi tertinggi perusahaan tempat ia bekerja. Pak Anton, yang menjabat sebagai kepala keuangan di salah satu cabang, terlihat pucat pasi. Ia saling pandang dengan istrinya, Bu Mira, yang juga hadir sebagai bagian dari direksi di anak perusahaan lain. Keduanya tidak percaya bahwa menantu yang sering mereka cibir di balik meja makan ternyata adalah dalang dari semua kemudahan yang mereka nikmati selama ini. Salma berdiri perlahan dari kursinya. Ia membuka folder di hadapannya dan mengeluarkan berkas-berkas. Satu demi satu ia bacakan. Surat penempatan kerja, rekomendasi personal, dan catatan penilaian kerja. Semua berasal dari satu nama, namanya sendiri. "Bayu," ucap Salma, menatap suaminya yang kini tampak lebih kecil dari biasanya. "Kamu tahu siapa yang merekomendasikanmu sebagai asisten manajer saat kamu hanya fresh graduate biasa dengan IPK pas-pasan?" Bayu membuka mulutnya, tapi tak satu pun kata keluar. "Pak Anton, Bu Mira, kalian juga. Jabatan kalian bukan datang dari prestasi. Itu dari rekomendasi langsung saya. Demi menjaga nama baik keluarga suami saya, keluarga kalian." Suasana makin panas. Beberapa direksi lain yang tidak punya hubungan keluarga dengan Salma mulai menyadari situasi sebenarnya. Mereka takjub, terkejut, dan diam-diam merasa puas melihat arogansi keluarga besar Bayu akhirnya ditelanjangi secara elegan. Salma melanjutkan, "Saya sengaja menutupi identitas saya bukan karena malu, tapi karena saya ingin suami saya merasa setara.
Saya ingin kalian mengenal saya sebagai manusia, bukan dari titel. Tapi sayangnya, saya hanya dilihat dari daster yang saya kenakan. Dari status saya sebagai istri yang tidak bekerja. Suasana ruang rapat mendadak berubah menjadi sidang penghakiman. Bayu yang biasanya lantang, hanya bisa menunduk. Ia tahu, apapun yang ia katakan tak akan bisa menghapus diamnya dia saat istrinya dihina semalam. Mulai hari ini, ucap Salma tegas, seluruh anggota keluarga Bayu yang menduduki jabatan di bawah perusahaan ini saya nonaktifkan. Saya akan menugaskan tim evaluasi independen untuk meninjau kembali kredibilitas kalian. Dan kalian dinyatakan tidak lagi bekerja di sini, efektif mulai hari ini. Pak Anton sontak berdiri. Salma, ini tidak adil. Kamu istri Bayu. Kamu tidak bisa. Saya bisa. Karena saya bukan sekadar istri Bayu. Saya pemilik perusahaan. Dan saya tidak akan membiarkan sistem saya dijalankan oleh orang-orang yang menjunjung tinggi status, tapi tidak menjunjung tinggi rasa hormat. Seketika semua seperti kehilangan suara. Tidak ada pembelaan, tidak ada argumen. Salma mengakhiri pertemuan itu dengan satu kalimat pendek. Saya akan tetap menjalankan perusahaan ini, tapi bukan bersama kalian. Ia berdiri, meninggalkan ruangan dengan kepala tegak, meninggalkan luka dan penyesalan yang tak akan sembuh begitu saja di belakangnya. Sejak hari itu, kehidupan keluarga besar Bayu berubah total. Mereka yang dulu duduk di kursi beraci, mengatur staf dengan nada tinggi, kini harus berjibaku dengan kerasnya realita. Pak Anton dan Bu Mira, yang sebelumnya memegang jabatan penting, kini hanya bisa termenung di rumah sempit kontrakan pinggiran kota setelah diusir dari rumah dinas kantor. Bayu. Pria itu kehilangan segalanya. Tidak hanya pekerjaannya sebagai asisten manajer, tapi juga rumah yang selama ini ia tinggali bersama Salma. Rumah itu, yang selama ini ia kira hasil jerih payah bersama, ternyata dibeli Salma secara tunai bertahun lalu. Bayu terpaksa menumpang di rumah orang tuanya yang juga terkena dampak pemecatan Salma. Mereka semua masih belum bisa percaya bahwa Salma benar-benar mengambil langkah sebesar itu. Tapi yang lebih menyakitkan dari kehilangan jabatan adalah kenyataan bahwa mereka telah menghancurkan hubungan dengan satu-satunya orang yang benar-benar peduli. Ini semua salahmu, Bayu. Geram Bu Mira suatu malam ketika seluruh keluarga duduk gelisah di ruang tengah. Kamu laki-laki, harusnya kamu bisa kendalikan istrimu, bukan malah biarkan dia menyingkirkan kita semua. Bayu tidak menjawab, hatinya remuk. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, ia tahu kesalahan bukan pada Salma, tapi pada dirinya sendiri yang terlalu diam, terlalu membiarkan, dan terlalu menikmati perlakuan buruk yang dilayangkan pada wanita yang dulu ia janjikan akan lindungi. Di sisi lain, Salma menjalani hidup baru dengan ketenangan. Ia kembali fokus pada perusahaan. Aura tegas dan anggunnya kian terpancar. Banyak investor dan klien yang makin menghargainya setelah mengetahui bahwa wanita muda yang terlihat sederhana itu adalah otak di balik jaringan bisnis raksasa tersebut. Namun, bukan berarti Salma tidak terluka. Hatinya pernah mencintai Bayu, ia pernah berharap bisa hidup tenang, saling mendukung dan menghargai. Tapi semua itu pupus ketika Bayu memilih diam saat ia dipermalukan oleh orang-orang yang disebut keluarga. Suatu pagi, seorang sekretaris datang ke ruangannya sambil membawa sebuah surat. Bu Salma, ada surat dari Pak Bayu. Salma menerimanya tanpa ekspresi. Surat itu dibuka perlahan. Salma, maafkan aku. Aku salah. Aku terlalu pengecut, terlalu sibuk ingin diterima keluargaku, hingga lupa siapa yang seharusnya paling aku jaga. Aku menyesal sungguh. Kalau aku bisa memutar waktu. Salma berhenti membaca. Tangannya meremas kertas itu perlahan, sebelum akhirnya meletakkannya di sisi meja. Ia tidak menangis. Ia tidak marah. Ia hanya menghela napas panjang dan berkata lirih. Penyesalan memang datang terlambat. Ia lalu bangkit dari kursinya, mengenakan jasnya, dan berjalan keluar. Dunia masih harus ia taklukkan, dan ia tidak akan membiarkan masa lalu menghambat langkahnya. Hari-hari berlalu, namun luka yang ditinggalkan tidak serta-merta sembuh. Meski telah menjauh dari keluarga suaminya, Salma tetap merasakan getir yang membekas. Bukan karena kehilangan mereka, melainkan karena kehilangan kepercayaan. Kepercayaan bahwa cinta bisa tumbuh tanpa syarat, bahwa keluarga bisa menerima tanpa menuntut status.
Di sisi lain, Bayu tak henti mencoba menghubunginya. Pesan demi pesan, surat demi surat, bahkan ia pernah berdiri berjam-jam di depan kantor pusat, hanya berharap bisa bertemu Salma. Tapi Salma tetap tegas. Ia tak akan membuka pintu masa lalu yang pernah menyakitinya begitu dalam. "Bu, Pak Bayu kembali lagi. Kali ini ia datang bersama ibunya," lapor Rani, sekretaris pribadi Salma, pada suatu sore. Salma menoleh, menghentikan sejenak kerjaannya. Ia terdiam cukup lama, lalu berkata, "Suruh mereka pulang. Saya tidak ingin bertemu." Rani mengangguk dan berlalu. Tapi suara lirih Salma mengiringi kepergiannya. Sudah cukup luka yang mereka tinggalkan. Namun malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Salma memandangi langit dari balkon rumahnya yang sunyi. Dalam benaknya, kenangan akan malam makan bersama keluarga Bayu kembali terputar. Tawanya yang dipermalukan. Dasternya yang dihina. Diamnya Bayu. Dan tatapan penuh penilaian dari setiap anggota keluarga suaminya. Ia menggenggam railing balkon erat. Bukan karena ingin balas dendam lagi, tapi karena ia berjuang agar hatinya tidak luluh oleh rasa iba yang kerap datang. Sementara itu, kondisi keluarga Bayu semakin memburuk. Tabungan menipis. Tak ada satupun perusahaan besar yang mau menerima mereka karena berita pemecatan besar-besaran oleh Salma telah tersebar. Dunia korporat sudah mengenal nama Salma sebagai pemilik yang tegas, berintegritas, dan sangat berpengaruh. Akhirnya, Pak Anton dan Bu Mira memilih berdagang di pasar tradisional. Dari kepala keuangan menjadi penjual bawang dan cabai, perubahan yang mereka tak pernah bayangkan. Bayu pun ikut bekerja mengangkut sayur mayur ke pasar, mengenakan baju lusuh, dengan tangan kasar dan bau tanah yang menyengat. Namun yang paling menyiksa bukan pekerjaan itu, tapi tatapan kasihan orang-orang yang dulu mereka pandang sebelah mata, dan rasa bersalah yang terus menghantui karena telah menghina satu-satunya orang yang benar-benar pernah menolong mereka. Sementara Salma, ia terus melangkah. Dalam diam, ia menumbuhkan kembali kepercayaan diri yang pernah diinjak. Dalam sepi, ia meneguhkan tekad bahwa hidupnya tak boleh dikendalikan rasa sakit masa lalu. Satu persatu cabang perusahaan diperbaiki. Karyawan-karyawan loyal dinaikkan jabatannya. Perusahaan makin kuat dan Salma makin bersinar. Tapi kehidupan masih punya kejutan. Karena tak lama lagi, sesuatu dari masa lalu akan datang. Bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menjatuhkan Salma sekali lagi. Setelah berbulan-bulan tenggelam dalam rasa malu dan keterpurukan, keluarga Bayu mulai bangkit. Bukan dengan kejujuran, tapi dengan rencana licik. Di sudut pasar yang ramai, Bu Mira dan Pak Anton duduk di lapak kecil mereka sambil berbisik penuh dendam. "Kita tidak bisa terus seperti ini," geram Bu Mira. "Kita harus cari cara untuk menjatuhkan perempuan itu." Pak Anton mengangguk pelan. "Kalau kita bisa menjatuhkan reputasinya di publik, semua orang akan berhenti mengagung-agungkan Salma." Dan dari sinilah benih rencana mereka tumbuh. Diam-diam, Bayu kembali mencoba mendekati beberapa mantan kolega mereka di kantor anak perusahaan yang dulu. Ia memalsukan sikap seolah menyesal, seolah ingin memperbaiki segalanya. Padahal yang diincar adalah informasi celah untuk menyerang balik Salma. Ia bahkan berhasil menyuap salah satu mantan staf di bagian arsip untuk mendapatkan dokumen-dokumen lama yang berkaitan dengan aset dan transaksi perusahaan Salma. Mereka berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa dipelintir menjadi skandal. Namun sayangnya, Salma bukan wanita biasa. Ia tidak pernah membangun bisnis dengan jalan curang. Semua laporan keuangannya bersih. Tak ada celah untuk dijadikan senjata. Ketika usaha mereka tak membuahkan hasil, Bu Mira mulai menyebar gosip. Mereka menyebarkan kabar bahwa Salma adalah wanita licik yang hanya memanfaatkan Bayu, lalu membuangnya setelah sukses. Cerita itu mereka sebar dari pasar ke warung, hingga media sosial melalui akun palsu. Beberapa masyarakat mulai bertanya-tanya. Tapi Salma tetap tenang. Ia tidak menanggapi satupun tudingan yang dilontarkan. Baginya, menjawab hinaan hanya membuang waktu. Yang ia percayai, kebenaran akan berbicara sendiri pada waktunya. Namun bukan berarti Salma tak tahu apa yang mereka lakukan. Ia memerintahkan tim hukumnya untuk mengawasi setiap gerak-gerik akun penyebar fitnah. Dan saat bukti sudah cukup, Salma bersiap mengambil langkah hukum. Hingga pada suatu hari, seorang pria tua yang pernah menjadi staf kepercayaan almarhum ayah Salma datang ke kantornya.
Ia membawa kabar penting. Bu Salma, saya dengar dari kenalan saya di pasar. Mereka berencana membuat laporan palsu ke media, mengatakan bahwa ibu menyalahgunakan dana CSR perusahaan. Salma mengangkat alis. CSR? Padahal semua bantuan sosial kita selalu transparan dan diaudit. Benar, Bu, tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin menghancurkan nama ibu. Salma tersenyum dingin. Kalau mereka ingin main api, biarkan mereka tahu seberapa panas api yang saya miliki. Ia berdiri, menatap jendela besar kantornya yang menghadap kota. Di matanya tak ada lagi luka. Hanya ketegasan. Kesabaran Salma telah habis. Jika sebelumnya ia masih menyimpan sisa belas kasih, kini semuanya terkubur. Dan ia tahu, sudah waktunya menunjukkan siapa yang sesungguhnya memegang kendali. Pagi itu, Salma memasuki ruang rapat utama perusahaan pusat dengan langkah mantap. Di tangannya, ia membawa setumpuk dokumen hasil investigasi hukum internal dan laporan penyalahgunaan nama baik di media. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyala penuh tekad. Siapkan konferensi pers untuk besok, ucap Salma kepada timnya. Saya akan bicara langsung, tidak lagi lewat juru bicara. Rani, sekretarisnya, tampak ragu. Ibu yakin ingin tampil langsung? Ini bisa menjadi perhatian besar, bahkan bisa menggemparkan media nasional. Salma mengangguk. Sudah saatnya publik tahu siapa saya, dan sudah waktunya mereka tahu apa yang sedang terjadi di balik layar. Sementara itu di pasar, keluarga Bayu tak tahu bahwa rencana busuk mereka akan segera dibalas. Mereka justru semakin gencar menyebar fitnah. Bu Mira mulai menyebar selebaran dengan narasi manipulatif, menyudutkan Salma seolah wanita rakus yang tega menyingkirkan mantan suami dan mertuanya demi ambisi. Bayu, yang semula ragu, kini justru larut dalam dendam yang membutakan. Ia menganggap dirinya korban dari seorang istri yang terlalu kuat untuk dikendalikan. Perempuan seperti dia tak seharusnya memimpin. Lihat saja, sebentar lagi dia jatuh, gumam Bayu dengan percaya diri buta. Namun keesokan harinya, saat televisi nasional menyiarkan langsung konferensi pers yang diadakan Salma, semua orang terdiam, termasuk mereka. Salma tampil elegan. Mengenakan setelan putih bersih, ia berdiri tegak di depan podium. Suaranya tenang, tapi tegas. Selamat pagi. Saya Salma Ardani, pendiri dan pemilik utama dari jaringan perusahaan yang saat ini menaungi lebih dari 50 cabang di seluruh negeri. Hari ini saya hadir bukan hanya untuk bicara sebagai pemimpin perusahaan, tapi juga sebagai manusia yang haknya telah diinjak-injak oleh orang-orang yang dulu saya bantu. Ia lalu membuka dokumen-dokumen di hadapannya. Beberapa waktu terakhir, saya menjadi target penyebaran fitnah oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab, yang bahkan pernah menjadi bagian dari hidup saya. Semua tuduhan yang dilayangkan tidak berdasar dan telah kami kumpulkan bukti hukumnya. Tim hukum kami akan memproses semua tindakan pencemaran nama baik sesuai jalur yang berlaku. Wajah-wajah yang menyaksikan tayangan itu mulai berubah. Bu Mira menggertakkan gigi, Pak Anton berkeringat dingin, dan Bayu menunduk dalam diam. Mereka tidak menyangka Salma akan melawan sedahsyat itu. Salma melanjutkan pidatonya dan di akhir pernyataannya ia mengatakan dengan lantang, banyak orang memandang rendah mereka yang memilih diam. Tapi diam bukan berarti kalah. Saya diam karena memberi kesempatan mereka berubah. Tapi karena mereka terus melangkah di jalan yang salah, maka saya tak punya pilihan selain menghentikan mereka. Setelah pidato itu, telepon kantor hukum Salma tak berhenti berdering. Dukungan datang dari banyak pihak. Rekan bisnis, pejabat, dan masyarakat luas memuji sikap tegas dan elegan Salma dalam menghadapi tekanan. Keesokan harinya, tim hukum Salma melayangkan somasi resmi pada Bayu dan keluarganya. Dalam surat itu, disertakan pula rekaman CCTV dari kantor arsip, tangkapan layar akun penyebar hoaks, hingga bukti transaksi suap yang dilakukan Bayu. Langit seolah runtuh bagi mereka. Kini, bukan hanya malu, mereka juga terancam pidana. Namun Salma belum puas. Belum, sampai mereka benar-benar belajar arti harga diri. Kabar konferensi pers Salma menyebar secepat angin. Tak butuh waktu lama hingga media sosial dipenuhi cuplikan pidatonya yang tegas, tangguh, dan tak tergoyahkan. Sebagian besar publik terpukau. Sosok Salma yang dulunya hanya dikenal sebagai istri muda yang tidak bekerja, kini menjadi ikon kekuatan perempuan. Namun,
Di balik sorotan media, keluarga Bayu tengah dihantam badai bertubi-tubi. Somasi dari tim hukum Salma sampai di tangan mereka hanya selang 2 hari setelah konferensi. Isinya lugas dan tanpa ampun. Pengusiran secara permanen dari seluruh jaringan perusahaan milik Salma, pembekuan dana pensiun yang mereka terima selama ini, dan proses hukum untuk pencemaran nama baik, serta penyebaran berita bohong. Bayu melemparkan amplop somasi itu ke lantai dengan marah. Gila, ini nggak mungkin. Dia cuma istri rumahan. Dia bukan siapa-siapa. Namun ibunya Bu Mira kini tak lagi bisa menyangkal kenyataan. Dia bukan cuma istri rumahan, Bayu. Kita semua salah nilai dia. Kita semua terlambat sadar. Suaranya gemetar dan wajahnya memucat. Pak Anton yang selama ini menjadi kepala keuangan di salah satu anak cabang perusahaan, kini kehilangan jabatan dan tunjangan yang selama ini ia banggakan. Ia dipanggil secara resmi ke kantor pusat untuk mendengarkan keputusan final dari pihak perusahaan. Salma sendiri hadir dalam pertemuan itu. Duduk di kursi utama, mengenakan jas hitam dengan bros berlian kecil di dadanya, ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Bapak Anton, ujarnya pelan tapi penuh wibawa. Saya tahu Anda adalah paman dari mantan suami saya. Tapi di perusahaan ini, saya tidak mengenal hubungan keluarga. Saya hanya mengenal profesionalitas. Dan apa yang Anda lakukan beberapa bulan terakhir, sungguh mencoreng nama perusahaan saya. Pak Anton hanya bisa menunduk. Saya tidak akan memenjarakan Anda. Tapi saya akan pastikan Anda tidak akan pernah lagi bisa bekerja di industri yang sama. Lanjut Salma dingin. Dan begitu pula dengan saudara Anda, Ibu Mira, dan Bayu. Kata-kata Salma seperti palu godam yang menghantam dada mereka. Mereka tahu, satu kalimat dari Salma bisa menjadi akhir dari segalanya. Di hari yang sama, surat pemecatan resmi diterbitkan. Namanya tertulis jelas. Tidak hanya Bayu, tetapi seluruh anggota keluarga besar yang bekerja di cabang-cabang milik Salma diberhentikan secara permanen tanpa pesangon. Beberapa hari setelah pemecatan, satu persatu dari mereka mulai menjajakan jasa di pasar. Bayu terlihat di kios sayur, membantu mengangkat karung bawang untuk pedagang kecil demi beberapa lembar uang. Pak Anton, dulunya kepala keuangan yang disegani, kini jadi buruh harian di gudang beras. Bu Mira hanya bisa duduk di bangku pasar dengan pandangan kosong. Harga diri mereka telah dihancurkan oleh kesombongan sendiri. Dan Salma? Ia kembali ke kantor pusat, melanjutkan aktivitas sebagai pemilik tunggal perusahaan dengan senyum kecil di wajahnya. Kadang, bisiknya dalam hati, diam bukan berarti lemah, tapi menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan semua yang sombong. Beberapa minggu setelah pemecatan besar-besaran itu, Salma duduk di ruang kerjanya, mengamati laporan bulanan yang diberikan oleh timnya. Semua berjalan lancar. Perusahaannya semakin berkembang, dan ia bisa merasakan buah dari kerja keras dan keberaniannya. Namun, kejutan yang tak terduga datang dari Bayu. Satu sore, telepon di meja kerjanya berbunyi. Salma mengangkatnya tanpa melihat siapa yang menelepon. Salma? Suara itu terdengar lemah dan terputus-putus. Ini, Bayu. Salma menahan napas sejenak. Sejak perpisahannya, ia tidak lagi pernah berkomunikasi dengan Bayu. Bahkan, saat-saat yang sulit seperti ini, Salma merasa ada ketenangan dalam memutuskan segala hubungan dengan orang yang pernah meremehkannya. Ada apa? Jawab Salma. Suaranya tetap dingin. Bayu terdiam sejenak, tampaknya berpikir keras sebelum akhirnya melanjutkan. Saya ingin meminta maaf. Saya tahu saya sudah terlalu jauh, tapi saya minta kesempatan untuk memperbaikinya. Kami sekeluarga, kami semua sudah salah menilai kamu, Salma. Saya tahu itu, dan saya minta kamu untuk membuka pintu hati, memberi kesempatan untuk saya dan keluarga untuk kembali. Salma tersenyum tipis, meski tidak ada kegembiraan di wajahnya. Kembali? Ucapnya dengan nada yang hampir tidak terdengar. Apa yang kamu tawarkan, Bayu? Kamu ingin saya memberi kesempatan lagi pada keluarga yang dulu menghina saya? Pada suami yang membiarkan semuanya terjadi tanpa melakukan apa-apa? Bayu terlihat bingung. Saya tahu saya tidak bisa mengubah masa lalu, Salma. Tapi saya ingin kembali ke perusahaan. Saya ingin bekerja lagi.
Jika kamu bisa memberikan kesempatan untuk itu, saya akan mulai dari nol. Semua ini hanya karena ego saya yang terlalu besar. Salma menatap layar telepon dengan ekspresi yang sukar dibaca. Ia merasa aneh. Bagaimana bisa seseorang yang dulunya merasa dirinya lebih baik, kini datang meminta belas kasihan? Bagaimana bisa seseorang yang dulu menghina dirinya dengan kata-kata kejam, kini meminta kesempatan untuk kembali? Bayu, Salma mulai berbicara dengan tenang. Kamu memang sudah kehilangan semuanya. Tetapi tidak ada yang bisa memperbaiki semuanya, termasuk kembali bekerja di perusahaan saya. Kalau kamu berpikir saya akan melupakan semua yang telah terjadi, kamu salah besar. Tidak ada jalan kembali, dan tidak ada kesempatan kedua untuk orang seperti kamu. Suara di ujung telepon itu mulai terputus-putus lagi. Tapi Salma, saya mohon, saya ingin berubah. Salma menatap teleponnya dengan sedikit rasa geli. Kamu ingin berubah? Maaf Bayu, tidak ada yang bisa kembali. Semua yang kamu lakukan sudah cukup untuk membuat saya yakin bahwa kamu tidak layak mendapat kesempatan kedua. Bayu terdiam. Salma bisa merasakan betapa kerasnya kenyataan itu menghantamnya. Tapi bagi Salma, ini adalah keputusan yang benar. Dia sudah lelah menjadi korban. Dia sudah cukup banyak memberi kesempatan, namun selalu disia-siakan. Tidak ada ruang untuk pengampunan kali ini. Jadi, saya akan lanjutkan hidup saya. Kamu bisa melanjutkan hidupmu di pasar atau di tempat lain yang bisa kamu jalani. Tapi saya tidak akan pernah membuka pintu kembali untuk kamu atau keluargamu. Setelah itu, Salma menutup telepon tanpa ragu. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan singkat masuk dari Bayu. Saya menyesal, saya tahu saya salah, tapi saya harap kamu bahagia. Salma menghela napas panjang, melirik layar ponselnya, dan kemudian menekan tombol hapus pesan. Hidup Salma berjalan lancar dan penuh kebahagiaan. Ia terus mengembangkan bisnisnya, melakukan perjalanan ke luar negeri untuk memperluas jaringan, dan menikmati kebebasan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apa-apa pada siapapun. Tetapi di sisi lain, keluarga Bayu terus berjuang di dunia yang keras. Bayu dan keluarganya mulai menjalani hidup sebagai pekerja kasar, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka tak bisa lagi menikmati kemewahan yang dulu mereka dapatkan. Dan lebih buruknya lagi, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan kedua di perusahaan yang dulu mereka anggap sebagai hak mereka. Setelah perpisahan yang begitu jelas dan pasti dengan Bayu dan keluarganya, Salma merasa seakan dunia berada di tangannya. Ia menikmati pencapaiannya, merasa bebas dari belenggu masa lalu, dan lebih dari itu, ia merasa telah menuntaskan dendam yang telah lama mengendap di dalam hati. Namun, seperti halnya kehidupan yang tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu, kejadian yang tak terduga muncul dalam bentuk yang tak pernah ia bayangkan. Pada suatu sore, ketika Salma sedang memimpin rapat besar di ruang kerjanya, seorang wanita masuk ke dalam ruangan tanpa permisi. Semua orang terdiam seketika dan Salma melihat sosok itu. Sejenak, matanya membesar karena wanita itu adalah Riana, sahabat lamanya yang dulu menjadi teman dekat di masa muda. Riana adalah orang yang telah membantu Salma di saat-saat sulit, sebelum ia menikah dengan Bayu. Sal, kamu gak akan percaya kalau aku bilang, aku minta maaf untuk semua yang terjadi, kata Riana dengan suara penuh penyesalan. Wajahnya terlihat lelah dan penuh beban. Salma terdiam, menatap Riana yang kini terlihat sangat berbeda. Riana yang dulu selalu ceria dan penuh semangat kini terlihat rapuh. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa, Riana? Tanya Salma, sedikit mengerutkan kening. Riana mengambil napas dalam-dalam dan duduk di kursi depan meja Salma. Aku tahu, kamu pasti marah pada aku. Dulu aku memang salah. Aku tidak pernah melawan Bayu. Aku hanya ikut-ikutan. Tapi sekarang aku baru tahu, aku nggak bisa terus begini. Aku kehilangan semuanya, Salma. Ujar Riana dengan suara bergetar. Salma menatapnya tanpa ekspresi. Kamu kehilangan semuanya? Lalu apa yang kamu harapkan sekarang? Kamu berharap aku mengampuni kamu? Salma bertanya tegas. Ia sudah cukup banyak mengampuni orang-orang di masa lalu.
Tetapi itu bukan berarti ia akan memberi maaf begitu saja. Riana menundukkan kepala. Aku tahu kamu pasti marah, tapi aku ingin bilang kalau aku sedang mencari jalan keluar. Aku sudah bercerai dengan Bayu, dan aku nggak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Salma terdiam, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Riana. Ia sudah lama menebak bahwa Riana pasti akan datang suatu hari nanti, tetapi ia tidak tahu bahwa saat itu akan datang begitu cepat. Dan apa yang kamu harapkan dariku sekarang? Tanya Salma, suaranya semakin tegas. Aku ingin bekerja di perusahaanmu, Salma. Aku ingin mulai dari awal, membangun sesuatu yang baru. Aku ingin memperbaiki semua kesalahan yang telah aku lakukan, jawab Riana dengan penuh harapan. Salma menghela napas panjang. Ia merasa kasihan pada Riana, namun juga tahu bahwa tidak ada tempat untuk memberi kesempatan pada siapapun yang dulu pernah menghina dirinya, termasuk Riana. Aku tidak bisa memberimu kesempatan, Riana. Ini bukan soal keinginanmu. Ini soal prinsip. Aku sudah cukup diberi alasan untuk tidak mempercayai orang-orang yang menghina aku di masa lalu. Dan aku tidak akan memulai semuanya lagi, hanya karena kamu merasa menyesal. Kamu harus bertanggung jawab dengan pilihanmu sendiri. Riana terdiam, terlihat kecewa, namun ia tidak berani membantah. Aku mengerti, Salma. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal, dan aku berharap kita bisa berteman lagi, meskipun itu tidak akan pernah seperti dulu. Salma menatap Riana dengan pandangan penuh pengertian. Mungkin suatu hari kita bisa berbicara lagi, tapi bukan sekarang. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku sudah memilih jalanku. Jangan berharap terlalu banyak. Riana bangkit dari kursi, menunduk, dan berjalan keluar dari ruang kantor Salma dengan langkah gontai. Salma menatapnya sampai ia hilang dari pandangan, dan setelah itu, ia kembali duduk dengan tenang di kursinya. Tak ada rasa penyesalan, hanya perasaan bahwa ia telah menjalani pilihan yang benar. Setelah pertemuan dengan Riana, Salma merasa lebih yakin bahwa hidupnya sudah berada di jalur yang benar. Tidak ada lagi orang yang bisa menghalangi langkahnya, dan ia tidak lagi harus khawatir dengan omongan orang lain tentang dirinya. Ia sudah berhasil mencapai apa yang dulu tidak bisa ia impikan, dan itu semua berkat kerja keras dan keteguhan hatinya. Bisnisnya semakin berkembang pesat. Setiap cabang yang ia buka menjadi bukti nyata dari kesuksesan dan kekuatannya. Para karyawan yang bekerja di perusahaan Salma merasa bangga dapat bekerja di bawah pemimpin sepertinya. Ia tidak hanya menjadi seorang pemimpin, tetapi juga seorang figur yang bisa memberi inspirasi bagi banyak orang. Namun, di balik pencapaian itu, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Bayu. Bayu yang dulu selalu menganggap dirinya sebagai yang paling hebat, kini terpuruk di pasar. Salma pernah berpikir bahwa ia ingin membantu Bayu, memberi kesempatan baginya untuk bangkit. Tetapi kini ia tahu bahwa tidak ada lagi tempat untuk orang-orang seperti Bayu dalam hidupnya. Dan meskipun ia sudah menjalani kehidupan yang lebih baik, setiap malam, Salma selalu teringat akan semua hinaan yang pernah ia terima. Namun, setiap kenangan itu semakin memudar seiring berjalannya waktu. Kini, yang ada hanya masa depan yang penuh harapan dan keteguhan untuk terus maju. Salma duduk di ruang kerjanya yang luas dengan pemandangan kota yang gemerlap di luar jendela. Semuanya tampak begitu sempurna, begitu teratur. Namun, meski segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia tahu, pada suatu titik Mia pasti akan bertemu lagi dengan keluarga Bayu, dan itu bukan hal yang bisa dihindari. Terutama karena bisnis yang kini ia jalankan semakin dikenal luas, dan nama Salma semakin dikenal di dunia bisnis. Pagi itu, Salma mendapat kabar bahwa perusahaan yang kini ia jalankan akan mengadakan acara besar untuk merayakan pencapaian cabang-cabang baru yang telah dibuka di beberapa kota besar. Sebuah gala yang dihadiri oleh klien, mitra bisnis, dan tentunya keluarga besar dari beberapa orang penting dalam dunia bisnis. Salah satu yang diundang dalam acara tersebut adalah Bayu. Tanpa sadar, Salma merasakan sebuah ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk bertemu Bayu, yang dahulu pernah menjadi suaminya. Setelah beberapa hari berpikir panjang, Salma memutuskan untuk menghadiri acara itu. Ia harus siap menghadapi segala kemungkinan. Ia tahu bahwa dalam dunia bisnis, tidak ada yang bisa lari dari masa lalu. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kepada keluarga Bayu betapa salah mereka menilai dirinya. Hari acara pun tiba.
Salma mengenakan gaun hitam elegan yang menunjukkan sisi kekuatannya dengan rambut terurai dan make-up minimalis yang tetap memberi kesan anggun. Ia memasuki ruangan besar dengan penuh percaya diri. Setiap langkahnya penuh makna. Para tamu yang hadir langsung memberi perhatian padanya. Tak sedikit yang berbicara tentang betapa suksesnya Salma sekarang. Namun mata Salma tertuju pada satu titik di ruangan itu. Bayu. Ia terlihat rapi, mengenakan jas yang tampak begitu formal, namun jauh dari ceria. Salma bisa melihat betapa Bayu tampak terkejut melihat kehadirannya. Di antara para tamu, Salma berjalan melewati Bayu. Mata mereka bertemu, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Hanya tatapan yang saling menyentuh, penuh dengan kenangan yang tak terlupakan. Salma menatapnya tanpa ekspresi, menyadari betapa banyak yang telah berubah. Kini, Bayu hanyalah bagian dari masa lalu yang harusnya sudah dilupakan. Setelah beberapa saat, Bayu akhirnya mendekat. Ia mengulurkan tangannya, namun Salma tidak segera menyambutnya. Ia hanya menatapnya dengan tatapan tajam, penuh arti. Salma, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak pernah mengira kamu akan datang ke acara ini. Ujar Bayu dengan suara rendah. Salma mengangkat alisnya, menatap Bayu dengan dingin. Aku tidak butuh pengakuan darimu. Bayu, aku ada di sini karena ini adalah perayaan dari kerja keras dan dedikasi, bukan karena kamu, jawabnya tegas. Bayu tampak terkejut, seolah tidak menyangka bahwa Salma bisa menjadi sekuat ini. Aku menyesal, Salma. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku salah selama ini, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku masih mencintaimu, kata Bayu dengan penuh penyesalan. Salma tidak terpengaruh dengan kata-kata, Bayu, ya sudah terlalu lama mendengar kalimat yang sama, kalimat yang hanya keluar setelah semuanya hancur. Cinta, Bayu, itu tidak berarti apa-apa lagi sekarang. Kamu tidak bisa menebus apa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak bisa menghapus semua hinaan yang aku terima hanya dengan kata-kata. Seperti itu. Jawab Salma dengan nada yang penuh keyakinan. Bayu terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia menatap Salma dengan tatapan penuh penyesalan. Namun Salma tidak memberi kesempatan baginya untuk melanjutkan. Salma tahu apa yang ia inginkan sekarang. Dan itu bukan kembali pada masa lalu. Ainsyarat adalah waktunya untuk maju, untuk terus melangkah lebih jauh, tanpa memikirkan orang-orang yang pernah menjatuhkan dirinya. Di tengah acara tersebut, Salma akhirnya berdiri di depan tamu-tamu yang hadir, mengumumkan pencapaian terbaru perusahaannya dengan percaya diri. Setiap kata yang diucapkannya mengalir dengan penuh kekuatan. Ia berbicara tentang visi dan misinya, serta bagaimana ia membangun perusahaan ini dari nol tanpa bantuan siapapun. Tidak ada satupun kata penyesalan yang keluar dari mulutnya. Semua orang terkesan, dan tak sedikit yang terkejut melihat bagaimana Salma mampu menghadapi segala hal dengan kepala tegak. Sementara itu, Bayu hanya bisa menyaksikan Salma dari jauh. Ia menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Namun rasa penyesalan itu datang terlalu terlambat. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah keadaan. Setelah acara gala itu, Salma memutuskan untuk melanjutkan hidupnya tanpa memikirkan masa lalu yang menyakitkan. Ia tidak lagi merasa ada yang menghalanginya untuk terus sukses. Keberhasilannya kini bukan lagi sebuah impian, melainkan kenyataan yang tak bisa digoyahkan. Meskipun Bayu dan keluarganya mencoba mendekatinya, Salma tahu bahwa tidak ada ruang untuk mereka dalam hidupnya. Beberapa bulan setelah acara tersebut, Salma menerima surat dari pengacara Bayu yang mengajukan permohonan perceraian secara resmi. Salma hanya tersenyum kecil saat membaca surat tersebut. Bayu benar-benar telah kehilangan semua yang berarti baginya, dan Salma tidak merasa perlu untuk memperpanjang hubungan yang sudah lama rusak itu. Ia mengizinkan perceraian itu tanpa penyesalan sedikit pun. Di hari yang sama dengan keputusan perceraian yang sah, Salma mengadakan rapat besar dengan para karyawan di kantor pusat. Ia mengumumkan bahwa ia akan terus mengembangkan perusahaannya dan membuka cabang-cabang baru di beberapa negara. Salma bertekad untuk membawa perusahaan ini lebih besar lagi, dan kali ini, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkan dirinya. Sejak saat itu, Salma menjadi simbol kekuatan bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang pernah dihina dan dipandang sebelah mata. Ia membuktikan bahwa tidak ada yang lebih penting selain percaya pada diri sendiri dan kerja keras. Kini, keluarga Bayu yang dulu megah dengan segala jabatan mentereng harus menerima kenyataan pahit. Mereka telah jatuh dari puncak kesuksesan dan bekerja di pasar sebagai pekerja biasa. Mereka belajar dengan cara yang sulit bahwa tak ada yang lebih berharga daripada rasa hormat,
dan tidak ada yang bisa mengubah masa lalu mereka. Salma terus maju, hidup dalam kebahagiaan dan kesuksesan. Ia membangun hidupnya dari awal, dan kali ini ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa merusak kekuatan dan keyakinannya. Kisah Salma mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu tentang status sosial. Apa yang penting adalah percaya pada diri sendiri, bekerja keras, dan menjaga integritas. Salma, meski dihina dan dipandang sebelah mata, tetap teguh pada prinsipnya untuk tidak membiarkan status sosial menentukan nilai dirinya. Ia tidak terjebak dalam penilaian orang lain yang dangkal, dan lebih memilih untuk tetap menjadi diri sendiri, bahkan jika itu berarti harus bersembunyi dari identitasnya yang sebenarnya. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang terlihat di luar, jabatan, kekayaan, atau status keluarga, dan melupakan pentingnya nilai-nilai sejati yang ada di dalam diri kita. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak menilai orang hanya berdasarkan penampilan atau status sosial, karena setiap orang memiliki potensi luar biasa yang tidak selalu terlihat oleh mata kita. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya kita harus menghadapi rintangan, penghinaan, dan pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Namun, dengan keteguhan hati dan keberanian untuk melangkah maju, kita bisa mengatasi segala tantangan dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Pada akhirnya, yang terpenting adalah menjalani hidup dengan penuh integritas, bekerja keras, dan tidak membiarkan siapapun meremehkan nilai diri kita. Jangan takut untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya, karena hanya dengan menjadi diri sendiri, kita dapat meraih kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.